Selamat jumpa kembali teman-teman semua. Kita mulai belajar lagi dalam liburan di akhir tahun ini. Tak bosan kita mempelajari tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan investasi ya. Kali ini akan kami bawakan mengenai window dressing. Apa itu window dressing ya? Agar kita dapat memahami bahwa window dressing itu seringkali terjadi di akhir tahun. Ini memang merupakan praktek penataan portofolio sebelum libur pasar. Tujuannya untuk memperbaiki bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut itu menjadi baik. Mengapa libur bursa mengubah harga dan likuiditas? Dan itu seringkali terjadi pada tutup buku sebuah bisnis atau usaha. Ada dampak musiman, kemudian rebalancing dan sentimen pasar. Yang pertama, likuiditas turun menjelang dan selama libur, sehingga volume perdagangan sering menurun karena peserta pasar berkurang, mengingat akan ada pemakaian dana untuk kebutuhan pribadi masing-masing. Yang kedua, rebalancing kuartal atau akhir tahun. Manajer aset akan menyesuaikan portofolionya untuk target kuartal dan tampilan laporan akhir tahun perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, sentimen akhir tahun memicu aksi terfokus. Ekspektasi kinerja akhir tahun mendorong beli atau jual yang memperpendek pergerakan harga. Kemudian konsekuensinya spread melebar dan volatilitas naik. Penurunan likuiditas menyebabkan spread melebar dan harga lebih sensitif terhadap order yang besar. Intinya, waspadai eksekusi dan sizing. Kurangi ukuran order atau gunakan strategi bertahap untuk mengurangi dampak pasar. Cara kerja window dressing di pasar saham sebagai berikut. Yang pertama, pembelian penutup posisi. Ini dilakukan dengan membeli saham unggulan pada akhir hari untuk menaikkan harga penutupan. Kemudian menekan harga penutupan. Order terkoordinasi difokuskan pada sesi penutupan untuk efek visual pada laporan. Kemudian dilakukan juga rotasi sektor dengan memindahkan bobot sektor untuk menampilkan alokasi yang lebih menarik di laporan keuangannya nanti. Sehingga akan tampak likuidasi setelah laporan. Beberapa posisi dibalik setelah tanggal pelaporan ketika tujuan visual tercapai. Kalau laporannya sudah baik di akhir tahun, maka selanjutnya kejadiannya akan menurun. Siapa pelakunya dan apa motivasinya sehingga window dressing itu terjadi? Nah, ini peran dan insentifnya yang terlibat untuk melakukan window dressing. Pelakunya itu biasanya manajer aset. Motivasinya melakukan hal tersebut untuk menunjukkan kinerja unggul di laporan kuartalan atau tahunan. Peran spesifiknya, manajer aset melakukan penataan alokasi akhir periode. Kemudian
Pelaku yang kedua, broker atau institutional trader. Alasannya adalah untuk mengamankan bonus berbasis kinerja, sehingga broker melakukan eksekusi order yang menargetkan harga penutupan. Dan yang ketiga, trader retail besar dengan motivasi untuk meningkatkan citra, menarik investor baru di masa yang akan datang. Retail besar beraksi oportunistik nih, jangka pendek ya. Dan pelaku yang keempat itu family office dengan motivasi untuk memanfaatkan likuiditas rendah untuk menggerakkan harga saham. Pola pasar menjelang dan setelah tahun baru. Ini ada urutan kejadian yang sering muncul di akhir tahun dan pasca libur bursa. Ini kejadiannya akan seperti ini. Biasanya sebelum libur, penutupan posisi dan rally singkat. Kemudian aksi penutupan posisi pada saham pilihan dan kenaikan harga jangka pendek. Cepat naiknya, kemudian segera turun. Dan selama libur, volumenya nanti akan menurun. Volume perdagangan turun. Volatilitas relatif meningkat pada order besar. Dan setelah liburan, pemulihan likuiditas. Biasanya harga kembali normal ke setelan awalnya, ke setelan sebelumnya. Likuiditas akan kembali, beberapa posisi dikurangi dan koreksi harga sangat mungkin terjadi. Ini yang perlu diperhatikan. Dan ringkasannya, rangka kronologis. Pralibur ada penataan, libur ada likuiditas rendah, dan pasca libur ada penyesuaian harga pasar. Ini kalau tidak diwaspadai bisa terjerat kita. Perbandingan harga dan volume sebelum versus setelah libur menunjukkan pola window dressing pada penutupan harga. Minggu sebelum Natal, harga indeks cenderung terjadi penguatan jangka pendek. Kemudian volume cenderung menurun mendekati hari libur dengan implikasi pergerakan penutupan terbatas namun signifikan. Dan pada minggu pertama Januari, ini awal tahun ya, harga indeks penyesuaian atau kelanjutan momentum kembali. Volume kembali normal, terkadang meningkat pada saat rebalancing, dan implikasinya pergerakan sebelumnya dapat berbalik atau menguatkan tren awal tahun. Ini ada miskonsepsi tentang window dressing, klarifikasi singkat efek dan variasi pasar. Mitosnya, window dressing itu selalu berdampak positif. Efek sering sementara dan bisa memicu koreksi setelah laporan. Kemudian mitos kedua, semua aksi akhir tahun manipulatif. Ini perlu diklarifikasi bahwasanya banyak rebalancing sah dan administratif bukan manipulasi. Mitos yang ketiga berlaku sama untuk semua saham. Penjelasannya bahwasanya saham likuid besar lebih mudah dipengaruhi. Saham kecil bereaksi berbeda.
Dampak bagi investor, resiko, peluang, dan pertimbangan etika. Pada analisis SWOT untuk investor terkait praktek window dressing dan aktivitas di akhir tahun. Kekuatannya, peluang momentum pendek untuk trader aktif. Wah, bisa menguntungkan ini. Kemudian kelemahannya volatilitas dan false breakout yang membingungkan. Wah, ini naik apa turun gitu. Kemudian yang ketiga, peluang arbitrase jangka sangat pendek bagi pelaku likuid dan ancamannya risiko reputasi dan kepatuhan jika terlibat manipulasi. Cara merespon sebagai investor menjelang libur, ini prinsip dan langkahnya. Praktek disiplin dan mitigasi risiko untuk pasar berlikuiditas tipis. Prinsipnya, disiplin dan manajemen risiko. Terapkan stop loss, ukur-ukuran posisi saat likuiditas turun. Kemudian tekniknya, konfirmasi sinyal. Gunakan konfirmasi volume atau harga pada beberapa sesi, bukan satu penutupan. Teknik yang kedua, rencanakan entry dan exit musiman. Kemudian prakteknya, pilih saham liquid. Prioritaskan saham dengan spread rendah saat transaksi periode tipis. Ringkasan inti dan checklist pasca libur untuk investor. Ringkas langkah evaluasi pasca window dressing. Rekap inti. Makna dari window dressing itu bahwasanya merupakan penataan posisi jangka pendek sebelum pelaporan. Efek sangat sementara dan sangat beresiko. Kemudian checklist pasca libur akan ada evaluasi posisi. Maka tinjau exposure, realisasikan atau tahan sesuai tujuan investasinya. Dan yang ketiga, konfirmasikan likuiditas dan eksekusi. Pastikan likuiditas memadai dan spread tidak melebar. Cek kinerja relatif dan berita korporasi. Bandingkan dengan indeks dan verifikasi corporate action terbaru. Dan yang terakhir, ajakan tindakan review dan dokumentasi. Review strategi musiman, dokumentasikan hasil, dan sesuaikan kebijakan risiko bila perlu. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.